Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo Bunda dan teman-teman masak semuanya di rumah. Kali ini seperti biasa aku akan berbagi resep, ide jualan ekonomis, praktis, dan pastinya laris ya Bun. Yaitu resep mie ala gacoan KW ya. Ini bisa dijual per boxnya ini harganya 5 ribuan aja, atau sesuaikan kembali dengan budget, modal, dan disesuaikan kembali dengan harga bahan-bahan pokok di daerah masing-masing ya Bun. Sebelum itu, bantu terus channelku dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Yang pertama, di sini saya siapkan 500 gram dada ayam filet. Di sini aku akan mau marinasi dulu ya. Ada bawang putih, lada, penyedap rasa, kemudian ada gula. Untuk resep lengkapnya silahkan bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Ini akan saya aduk dulu ya untuk ayam dan bumbu-bumbunya. Aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah rata, untuk ayamnya ini akan aku diamkan minimal selama 30 menit dengan ditutup kain bersih ataupun dengan plastik wrapping ya Bun. Selanjutnya siapkan sebanyak 250 ml minyak dan 20 siung bawang merah. Lalu ini kita panaskan. Yang kedua ini kita akan membuat minyak bawangnya ya Bun. Jadi di sini aku menggunakan kulit ayam. Kita goreng dulu sebentar saja ya untuk mengambil sari-sari dari kulit ayamnya ini. Kalau sudah kulit ayamnya diangkat, selanjutnya kita masukkan tadi bawang ini ya, bawang merah yang sudah diiris-iris tipis. Kita goreng sampai berubah warna menjadi kecoklatan dan matang. Nah, kalau sudah matang, siap kita tiriskan. Kita pisahkan antara minyak dan bawang gorengnya ya Bun. Hasilnya seperti ini minyak bawangnya sudah jadi, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini kita balik lagi ke ayamnya. Kalau sudah 30 menit, di sini aku akan menumis ayam filetnya ini yang udah aku potong kotak kecil-kecil. Ini kita akan tumis. Kalau bisa gunain wajan yang anti lengket ya, atau teflon yang anti lengket. Jangan lupa di proses pemasakannya ini harus sering dibolak-balik ya Bun. Pokoknya ini harus sampai matang. Kalau udah matang masih panas-panas, ini kita siapkan blender bumbu. Teman-teman juga bisa pakai chopper ya. Ini kita masukkan ke dalam blender. Jangan terlalu penuh. Kemudian ini akan aku blender sampai berubah jadi seperti ini ya. Nah, jadi nggak halus banget, jadi remahan ayam seperti ini. Nah, untuk ayamnya ini kita sisihkan terlebih dahulu, taruh di dalam box ya. Kalau nyisa banyak, ini bisa untuk buat nanti-nanti ya, bisa disimpan dalam kulkas. Lalu kita akan membuat sambelnya ya. Siapkan 20 buah cabai setan. Kemudian di sini aku akan tumis sebentar saja, kurang lebih sekitar 1-2 menit. Tambahin garam dan penyedap sedikit saja ya supaya tidak hambar rasanya. Nah, kalau udah di sini diaduk-aduk sebentar. Jangan sampai mateng ya Bun, cukup dia si cabenya ini agak layu aja. Kalau cabenya sudah layu, selanjutnya kita nanti akan siapkan blender lagi atau chopper ya. Kita masukkan cabenya ke dalam blender seperti ini.
Kemudian kita akan haluskan. Untuk haluskannya jangan terlalu halus banget, supaya sampai cabenya ini beremah aja seperti ini, supaya ada tekstur cabenya. Kita bisa simpan dulu di box makanan seperti ini supaya lebih awet. Kalau tidak habis bisa disimpan di dalam lemari es atau kulkas ya bun. Kita sisihkan terlebih dahulu untuk sambalnya. Selanjutnya kita siapkan mie keriting kayak gini yang khusus untuk mie ayam ya. Kurang lebih beratnya 350 gram. Bagi menjadi sebanyak 6 bagian sama rata. Lalu jangan lupa panaskan air dulu ya sampai mendidih. Kita panaskan air sampai mendidih terlebih dahulu. Kalau sudah mendidih baru kita akan masak atau rebus mie-nya satu persatu. Kita rebus mie-nya cukup 1 menit sampai 2 menit saja. Kalau sudah matang, kira-kira sudah matang ya. Untuk mie-nya ini akan kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kalau udah tiris, ini aku akan tumis kembali mie-nya ya. Kita taruh sedikit minyak bawang di atas wajan ya. Kemudian kita masukkan mie tadi yang udah kita rebus sebelumnya. Yang mau langsung dikonsumsi tanpa ditumis juga bisa banget ya. Di sini aku akan tumis kembali. Masukkan mie-nya, aduk dulu ya. Kemudian di sini aku akan tambahkan kecap manis, kecap minyak ikan ya, sama kecap asin dan penyedap. Untuk detail berapa yang dipakai silahkan bisa tengok di kolom deskripsi di bawah video ini. Kita masak selama kurang lebih 1-2 menitan saja. Kalau sudah, ini kita angkat dulu ya bun untuk mie-nya ini. Pokoknya di tester rasa aja. Kalau asinnya udah pas, gurih, asin udah pas, mie-nya siap kita ini ya, kita angkat. Kalau udah mateng jangan kelamaan, takutnya lonyot mie-nya. Tahap selanjutnya disiapkan di sini styrofoam ukuran kecil ya, yang buat seblak gocengan itu. Di sini kita tata sebanyak 6 buah. Kemudian selanjutnya kita ambil sebanyak 1 sendok makan minyak bawang tadi yang sebelumnya sudah kita bikin. Lalu 1 sendok teh kecap manis, kira-kira aja, sesuaikan dengan selera. Tambahkan di sini boleh lada juga boleh, penyedap rasa atau micin juga boleh ya, tambahkan sedikit saja. Teman-teman bisa ganti dengan ini juga ya, kaldu jamur, sesuaikan kembali. Kalau udah, kita taruh mie-nya tadi yang sudah kita tumis atau kita masak. Kita bagi sama rata ya. Kalau udah dibagi-bagi, nanti baru kita akan aduk mie-nya ya dengan tadi minyak bawang dan bumbu lainnya. Ini diaduk sampai merata satu persatu supaya gurihnya ini meresap atau menyeluruh ke dalam mie-nya. Kalau sudah di sini baru kita akan tambahkan sebanyak takarannya 1 sendok makan. Ini ayam tadi ya, remahan ayam yang sebelumnya sudah kita haluskan atau blender. Di atasnya kita kasih topping dengan bawang goreng. Teman-teman juga boleh menggunakan
daun bawang ya, sedikit saja karena di sini daun bawangnya saya lupa nggak beli, jadi aku skip aja. Kita tambahkan saus pedas di bagian pinggirannya. Kemudian kita tambahkan tadi sambal cabai yang udah kita bikin tadi ya. Sedikit saja sesuai dengan tingkat kepedasannya. Nah, kalau sudah, ini akan aku tutup satu persatu, akan siap aku kirim ke pelanggan ya, teman-teman. Jika Bunda ingin berjualan ini, silakan dicek kembali harga bahan-bahan pokok di daerah masing-masing ya Bun, karena tentunya harganya ini berbeda-beda dari setiap daerah satu dengan daerah yang lain. Cara makannya cukup mudah, tinggal diaduk sampai tercampur rata aja ya antara sambal dan ininya sausnya. Rasanya ini gurih banget ya. Dan ini pedasnya menurut saya ini pas banget. Nah oke, sekian dulu ya video tutorial mie gacoan KW kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi nyari ide jualan mie gocengan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya Bun. Wassalamualaikum. Terima kasih.